Halo teman-teman semua, semoga dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Selamat datang di konten pembelajaran Social Protection Talks seri yang pertama. Social Protection Talks adalah konten yang membahas seluk-beluk jaminan sosial mulai dari teori sampai ke realita. Pada seri pertama ini, Social Protection Talks akan membahas Social Protection for Unemployment atau jaminan sosial untuk pengangguran. Isu tersebut kini sedang hangat di Indonesia sejak kemunculan kartu prakerja. Tapi di negara-negara lain, meskipun sudah banyak yang mengaplikasikan jaminan sosial untuk pengangguran ini tetap menjadi bahasan yang hangat di kalangan masyarakat, mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Perdebatan yang muncul biasanya sekitar apakah kebijakan semacam ini berdampak positif terhadap proses pencarian pekerjaan atau malah menjadi disinsentif untuk mencari kerja. Saat ini kita sudah ditemani oleh pakar jaminan sosial dari Departemen Pembangunan Sosial yaitu Prof. Danianton Damanik. Selamat siang Prof. Anton. Halo, selamat siang Mas Reza. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Pak Anton. Sehat-sehat Pak Anton. Ya, sehat juga Mas. Ya baik. Mungkin kita mulai ya Pak bincang-bincang kita hari ini. Mungkin kita perlu ini dulu Pak, pencerahan mengenai jaminan sosial untuk pengangguran itu konsep awalnya seperti apa Pak Anton? Atau mungkin bisa dijelaskan secara kemunculannya itu seperti apa dulu gitu Pak Anton. Baik, terima kasih Mas Reza. Teman-teman semuanya, kita bicara tentang jaminan sosial pengangguran itu sebenarnya satu cakupan yang sudah lama, tetapi barangkali kita di Indonesia baru. Jadi kita tahu bahwa jaminan sosial itu awalnya itu hanya mengcover yang sangat-sangat basic kaitan dengan kesehatan, kemudian kecelakaan dan sebagainya. Karena tidak cukup waktunya, saya singkat saja. Jadi jaminan pengangguran ini sebenarnya juga munculnya itu idenya itu adalah ide dari negara-negara yang lebih awal menerapkan jaminan sosial. Apa intinya dari jaminan pengangguran adalah melihat bahwa ternyata sistem ekonomi yang selama awal perkembangan masyarakat Eropa itu atau Amerika itu ternyata tidak bisa mengcover realitas di dalam masyarakat bahwa meskipun pertumbuhan demi pertumbuhan naik tetap aja ada pengangguran. Nah, ini ada satu tanggung jawab negara untuk melihat bahwa sistem apapun yang dianut oleh negara itu selalu tidak bisa menciptakan kesejahteraan yang mutlak atau kesejahteraan penuh bagi semua warga negara. Jadi lalu dilihat, oke, kita harus membuat jaminan sosial untuk pengangguran karena realitasnya pengangguran itu selalu ada, tidak akan bisa hilang, nggak ada zero unemployment rate, itu nggak ada di semakmur apapun. Oleh karena itu diciptakan satu skema untuk jaminan sosial bagi pengangguran. Nah, pertanyaannya tentu saja, apakah kalau jaminan sosial pengangguran itu membuat orang menjadi manja, berlomba-lomba jadi penganggur? Selama ini barangkali pandangan kita seperti itu, dan itu yang menjadi masalah di negeri kita. Ya, seolah-olah itu jaminan pengangguran itu dianggap itu memanjakan para penganggur. Kita lupa bahwa ada tanggung jawab satu negara, dua tanggung jawab penganggur itu sendiri. Ya, bagaimana dia menggunakan jaminan itu benar-benar digunakan kalau dia sudah melampaui kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh negara. Misalnya, saya tidak tahu saya pengalaman saja, saya ceritakan itu di Jerman misalnya, paling tidak sampai tahun 2010 itu yang saya lihat di sana. Jadi penganggur itu diberi tunjangan oleh negara yang disebut dengan jaminan pengangguran jika memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Pertama, dia itu mengalami satu jenis penyakit yang sulit disembuhkan, kemudian dia di PHK misalnya, dia dapat tunjangan PHK, kemudian setelah di PHK dia menganggur kalau saya tidak salah 28 bulan kalau saya tidak salah, kemudian dia berhak mengajukan tunjangan pengangguran. Nah, ini berhenti dulu di sini, tunjangan pengangguran. Menarikkah tunjangan pengangguran? Itu pertanyaannya. Yeah. Ya. Ternyata bagi orang Jerman di sana, dia menghindari untuk tidak mau dapat tunjangan pengangguran. Karena apa? Banyak faktornya. Salah satu misalnya itu ada soal stigma sosial. Ya, saya tidak tahu bagaimana masyarakat Jerman itu secara umum itu punya etos itu ya. Etos itu tidak mau berharap dibantu orang kalau dia masih bisa bergerak gitu. Jadi dia harus all out dulu dengan dirinya, baru kalau itu sudah tidak bisa baru dia minta bantuan. Nah, jadi itu dihindari. Nah,
kemudian ada memang orang yang menganggur itu sudah membuktikan dia sudah melamar ke sejumlah perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, tapi dia tidak bisa masuk di sana. Ya, semua itu terdokumentasi dengan baik, dia ajukan ke kota, kemudian setelah itu dia mendapat tunjangan pengangguran, tapi juga masih ada syaratnya. Dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan kerja yang disediakan oleh dinas sosial. Ya, jadi dia diberi pilihan, Anda selama 6 bulan diberi tunjangan pengangguran, tetapi berdasarkan analisis ketersediaan demand, ya, permintaan pekerjaan itu yang tersedia adalah pekerjaan ini, maka Anda dilatih untuk bisa mengisi itu nanti at the end of the month. Misalnya dalam 3 bulan dilatih, ya. Jadi dia dapat 6 bulan tunjangan pengangguran, lalu selama 3 bulan dia dilatih untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja. Nah, itu dia ada kewajiban. Jadi bukan terima tunjangan pengangguran lalu duduk manis, tidur di rumah, ya. Yeah. Habiskan dana, nggak begitu. Ya, itu yang dibuat oleh Jerman, sehingga sebenarnya boleh dikatakan tidak semua dana-dana tunjangan pengangguran itu terserap sebenarnya, karena tadi orang berusaha untuk tidak masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang tanda petik itu unprofessional. Jadi mereka selalu mencari pekerjaan-pekerjaan yang profesional, yang berkelanjutan, ya yang yang istilahnya itu levelnya itu level menengah atas. Saya kira itu kira-kira gambarannya untuk bagaimana turunnya jaminan sosial pengangguran itu. Saya tidak tahu di negara-negara yang lain, gitu ya. Di negara kita ini ya mudah-mudahan ada standar-standar yang lebih ketat. Sebenarnya edukasi orang juga untuk mampu melakukan terobosan-terobosan itu istilahnya tidak gampang menyerah. Terima kasih Pak Anton, menarik sekali mengenai jaminan sosial untuk pengangguran ini. Jadi selain ada kewajiban negara, ada juga kewajiban dari penganggur itu sendiri penerima jaminan sosial. Kemudian juga di Jerman ternyata orang-orangnya tidak berebut untuk mendapatkan jaminan pengangguran ini, Mas Ani. Nah, untuk ini Pak, mengenai di Indonesia ini, kalau kita hubungkan dengan kasus di Indonesia ini, sepertinya Indonesia mulai masuk melalui kebijakan kartu prakerja, kita mulai masuk pada jaminan sosial untuk pengangguran ini. Nah, menurut pendapat Pak Anton sendiri, bagaimana mengenai kebijakan ini? Apakah sudah ideal memang seharusnya seperti ini? Karena ada persamaan juga antara Indonesia dan Jerman. Ketika Jerman ini memberikan jaminan dalam bentuk uang, kemudian ada juga fasilitas berupa pelatihan agar bisa diserap oleh lapangan kerja. Nah, apakah di Indonesia aplikasinya itu sudah ideal atau seharusnya seperti apa, Pak Anton? Kalau soal idealnya barangkali, Mas, ya, saya kira kita butuh satu pertama begini, database pengangguran kita itu kan boleh dikatakan tidak begitu valid gitu ya, tidak begitu valid. Karena apa? Kriteria kita kalau pakai statistik BPS itu kriteria penganggurannya itu sangat-sangat longgar gitu loh, Mas, longgar. Karena sebenarnya orang Indonesia itu nggak ada yang menganggur. Ya, kalau nganggur ya mati deh, ya. Nah, itu satu ya. Apakah misalnya yang penting bagi kita sebenarnya kriterianya itu harus ketat gitu ya. Karena saya kok rasa-rasanya kalau misalnya kita membuat skema jaminan sosial pengangguran itu tanpa satu kriteria yang ketat, itu bisa menjadi bom waktu minimal untuk anggaran. Kenapa? Karena apapun katanya, dana-dana sosial itu untuk jaminan sosial itu semuanya bersumber dari kita ini, minimal di Indonesia itu masih bersumber dari APBN. Nah, APBN itu penyokongnya itu pajak. Pertanyaannya kemudian, kesetiaan warga negara bayar pajak kan masih rendah, ya kan? Jadi dari mana negara ngambil uang kalau bukan dari pajak? Jadi sebenarnya sangat kompleks itu persoalan pemberian itu, tapi ide itu memang ide yang bagus. Saya sebenarnya berharap jaminan sosial pengangguran itu pertama harus diberikan dengan kriteria yang ketat. Kedua, jangan dulu nasional gitu. Jangan dulu nasional. Kita harus sekali lagi, saya harus menceritakan Jerman karena saya lama tinggal di sana, banyak sedikit banyak ada pengalaman dengan itu. Jadi dibuat
Bavaria dan daerah Ruhr itu yang kekuatan industrinya sangat tinggi, itu menggunakan peraturan mereka, negara bagiannya itu. Mereka duluan membuat skema itu, kemudian dilihat sangat efektif, lalu dijadikan menjadi program nasional. Kita harus mungkin mengambil satu case, misalnya katakan Jabodetabek itu, oke, kita terapkan dulu di sana. Apakah skema yang kita buat ini bisa berjalan efektif? Saya dari sisi rancangan bagus, dari rancangan idealisasi bagus, tetapi kalau sudah masuk ke level implementasi, penerapannya itu di lapangan itu kita masih perlu belajar banyak gitu ya. Karena misalnya Jakarta ya. Jakarta itu apa yang sekarang itu sudah sinkronisasi, koordinasi dengan pemerintah pusat itu nggak jalan. Itu saja sudah menjadi problem ketika sebuah program nasional itu langsung di satu skema itu diberlakukan secara nasional. Saya nggak bisa membayangkan orang teman-teman kita di Papua, provinsi Papua itu mengklaim dia nganggur semua gitu, ya kan? Karena gini, dari desanya dia mau ke kota saja, ke kota kecamatan dia harus jalan 7 hari, balik lagi 7 hari, berarti dalam 1 bulan dia 14 hari nganggur. Jadi maksud saya begini sebenarnya, perlu sekali kita membuat satu, katakanlah semacam case atau uji coba, apakah skema yang didesain ini itu bisa berhasil di 1 atau 2 daerah. Baru setelah itu langkah berikutnya adalah dilebarkan menjadi mungkin 3, 4 atau 10 provinsi. Itu juga untuk menjadi satu pembelajaran bagi provinsi lain supaya mereka ngerti, oke, yang di sana itu sukses karena ini, ternyata kita juga harus seperti itu. Jadi tidak langsung plus gitu. Karakter provinsi itu beda-beda gitu ya. Beda-beda, nggak bisa langsung. Saya kira gitu, Mas Reza. Oh iya, terima kasih Pak Anton. Nah, kemudian mengenai, mungkin lebih dalam satu pertanyaan lagi Pak Anton, mengenai kartu prakerja ini. Ketika kartu prakerja yang awalnya konsepnya adalah jaminan sosial untuk pengangguran, tapi kemudian digunakan untuk semacam bantuan sosial untuk masa COVID ini, bagaimana menurut pendapat Pak Anton? Apakah ini tepat? Apakah memang bantuan sosial untuk pengangguran itu memang bisa digunakan untuk bantuan sosial ketika masa pandemi seperti ini, atau modelnya seharusnya berbeda begitu Pak Anton? Saya cenderung mengatakan harus berbeda, Mas. Harus berbeda. Ya, kita mencoba gini. Kita harus konsisten. Ini adalah kartu prakerja yang syaratnya seperti ini. Jadi udah clear kalau kemudian ada pandemi COVID ini yang harus diatur. Karena kalau tidak, nanti akan ada distorsi di tingkat bawah. Distorsi itu kita hindari, jangan sampai menjadi gelombang besar. Jadi ayo kita pakai ini, namanya kartu prakerja. Gunakan untuk ini. Oke, syarat penggunaannya itu sesuai dengan kondisi COVID yang ada sekarang, ya bisa saja, tapi bukan namanya kartu COVID. Gitu. Jadi ada satu, katakanlah misalnya dari pemerintah itu membuat satu klausul baru bahwa kartu prakerja itu boleh digunakan untuk memperoleh bantuan sosial dari pemerintah di masa COVID. Tapi kan tidak semudah itu langsung mengalihkan. Harus ada satu kajian yang mendalam apa konsekuensinya ketika kartu prakerja itu digunakan untuk mengambil jatah bantuan sosial yang seharusnya barangkali juga adalah bagi orang yang dalam tidak status pengangguran, tetapi memang dia tidak memperoleh penghasilan karena sakit, karena macam-macam gitu. Itu yang dihindari. Jadi artinya jangan sampai satu niat baik yang dibuat itu bisa terdistorsi di lapangan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton atas penjelasannya. Mungkin sebelum kita menutup bincang-bincang kita hari ini, apa ada closing statement Pak dari Pak Anton untuk perbaikan jaminan sosial dan kartu prakerja misalkan dari Pak Anton? Yang mau saya katakan adalah jaminan sosial untuk penganggur atau jaminan sosial bagi pengangguran itu sebenarnya bisa merefleksikan seberapa tinggi level sebuah negara itu memenuhi syarat-syarat negara sejahtera, ya, gitu ya, itu satu. Nah, meskipun seperti itu,
ya, kita jangan terpaku pada simbol atau sebutan negara sejahtera, tetapi dalam pelaksanaannya kita nggak siap. Gitu. Jadi artinya begini, di laporan internasional itu jangan sampai terjadi Indonesia sudah menerapkan kartu atau menerapkan jaminan sosial bagi penganggur, maka negara itu adalah negara sejahtera. Jadi jangan itu yang dikejar. Yang kita kejar itu adalah bagaimana kita menerapkan satu jaminan sosial bagi penganggur, tetapi mengedukasi masyarakat bahwa pengangguran itu mau dikasih jaminan sosial apapun itu nggak enak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi negara tetap menyediakan jaminan sosial untuk penganggur, tapi jangan sampai orang-orang tertarik untuk mendapatkannya. Terima kasih Pak Anton atas penjelasannya dan inspirasinya dalam Social Protection Talks pada seri pertama ini. Mungkin demikian untuk bincang-bincang kita hari ini, teman-teman, untuk seri pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan membawa inspirasi. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan dan selamat melanjutkan kegiatan. Sampai jumpa di seri berikutnya. Sehat selalu. Terima kasih.